165. Bisakah orang berhenti memposting spoiler di komentar? Saya sudah menerima keluhan. Penerjemah, Rainbow Turtle. Tuan, Li Jie berteriak ketika dia menemukan Yo Jong-hyuk. Namun, Yo Jong-hyuk bertanya lagi tanpa peduli sama sekali. Di mana Kim Dokja? Petik 2. Kenapa kamu mencari Dokja Ahjusi? Yo Jong-hyuk akan menjawab ketika Yo Sangah menggendong Yo Mia dan turun dari langit-langit seperti seorang wanita cantik. Anggota partai memanggil namanya. Alih-alih menanggapi salam mereka, Yo Sangah buru-buru berkata, Dokja Si dalam bahaya. Hah? Apakah kamu tahu di mana Dokja Si sekarang? Sama seperti Yo Jong-hyuk, mata Yo Sangah mencari orang-orang dengan gugup. Dia tidak bisa melihat Kim Dokja sama sekali. Lee Hyun-sung dengan cepat menjawab, Dokja Si pergi 4 hari yang lalu. Apa maksudmu dengan Dokja Si dalam bahaya? Tanya Jung Hee-won lagi. Sayangnya, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Lee Ji-hye menambahkan dengan frustrasi. Bukankah kamu datang karena kamu tahu ada yang salah? Kita adalah orang-orang yang dalam bahaya, bukan Ahjusi Dokja. Petik 2. Yo Sangah tidak tahu situasinya dan menjawab, ayo tinggalkan tempat ini dan saya akan jelaskan. Karena kekacauan, banyak monster yang keluar dari gua yang terhubung. Lee Ji-hye berbicara dengan sikap merinding. Sial, jika Gong Pildu Ahjusi ada di sini. Tentu saja, situasinya akan jauh berbeda jika Gong Pildu ada di sini. Stigma Armored Fortress Gong Pildu berguna melawan sejumlah besar dan cocok untuk membantai banyak monster. Namun, mereka sudah berpisah dari Gong Pildu di lantai pertama Dark Castle dan tidak jelas di mana dia. Yo Jong-hyuk adalah satu-satunya kenyamanan pesta. Hanya dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Gong Pildu atau Kim Dokja. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memecahkan gunung dengan tinjunya. Yo Jong-hyuk menerbangkan monster yang masuk dengan 100 Steps Godly Fist dan berkata, tidak menguntungkan jika kita bertarung di sini. Ayo keluar melalui langit-langit. Petik 2. Yo Jong-hyuk mencari metode melarikan diri tercepat dan membuka jalan di monster. Kemampuannya untuk membuka jalan tanpa konsumsi kekuatan sihir yang signifikan dekat dengan tangki manusia. Tidak, tangki sungguhan tidak akan sekuat itu. Yo Sangah bertanya, bisakah kita melarikan diri? Aku akan membuat beberapa langkah jadi lompat sendiri. Mendengar kata-kata ini, Yo Jong-hyuk terbang ke udara. Itu adalah langkah udara yang hanya bisa digunakan oleh pengungsi yang terkuat di dunia murim. Dia membangun menara dengan mayat monster untuk diinjak oleh anggota partai. Kemudian dia melewati langit-langit dan meninju sesuatu untuk membuat platform. Dia biasanya tidak akan melakukan ini untuk pesta. Namun, Yo Jong-hyuk dalam regresi ini berbeda. Yo Jong-hyuk sendiri tidak tahu apa yang membuatnya berubah. Kemudian dia mendengar suara di telinganya. Ini adalah situasi yang sangat tidak terduga. Anda adalah inkarnasi Yo Jong-hyuk. Itu suara Reinhardt. Lee Ji-hye kagum saat dia berlari menuju langit-langit. Apa? Dia belum mati. Itu alami. Makhluk peringkat kedua di Dark Castle tidak akan mati karena beberapa batu. Yo Jong-hyuk tidak membalas Reinhardt, bukannya menunggu mereka di puncak tangga yang telah dibuatnya. Lee Ji-hye, Lee Hyun-sung dan Yo Sangah naik terlebih dahulu, diikuti oleh Lee Gil-yong dan Shin Yo-sung. Saat Shin Yo-sung hendak lewat, Yo Jong-hyuk meraih pundaknya. Kamu seharusnya tidak ikut dengan kami. Hah? Sebelum Shin Yo-sung bisa menjawab, Yo Jong-hyuk mendorong anak itu turun dari langit-langit. Para monster membuka mulut mereka saat mereka menunggu Shin Yo-sung. Lee Gil-yong berteriak, Yo-sung. Apa yang sedang kamu lakukan? Lee Gil-yong yang marah mengayunkan tinjunya ke Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk dengan ringan meraih tinju Lee Gil-yong dan berkata, kamu harus pergi juga. Setelah beberapa saat, Lee Gil-yong menjerit dan jatuh bersama Shin Yo-sung. Setelah inkarnasi Dionysus pergi, Han Suyong bertanya dengan ekspresi serius. Apa hal terakhir yang dia katakan? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Itu juga difilter untukmu. Petik 2. Saya tidak mendengarnya. Namun, samar-samar aku bisa menebak apa maksudnya. Itu mungkin terkait dengan akhir semua skenario. Maka wajar untuk disaring. Saya menantang skenario ke-10 dan baru saja menjadi skenario. Saya tidak bisa mendapatkan semua informasi sesuka hati. Han Suyong menatapku dengan ekspresi galak dan mendesah kecil. Petik 2. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan nasibmu? Pasti sangat berbahaya jika rasi bintang Olympus langsung datang untuk memperingatkan Anda. Petik 2. Itu terlihat seperti itu. Apakah tidak ada cara untuk sepenuhnya menghentikan nasib? Itu tidak sepenuhnya tak terhindarkan. Jika eksekusi nasib benar-benar mustahil, nasib akan ditarik. Nasib selalu mengikuti probabilitas. Sebaliknya, nasib tidak akan pernah bisa lolos jika ada peluang sekecil apapun untuk terjadi. Han Suyong memikirkan sesuatu dan bertanya-tanya. Tidak ada informasi spesifik. Itu hanya menyebutkan kematianmu. Petik 2. Bahwa, faktanya, Dionysus berisiko kehilangan sejumlah besar probabilitas dengan memberitahu saya ramalan itu. Inkarnasi Kim Dokja akan dibunuh oleh orang yang paling kamu cintai. Sejujurnya, itu adalah kisah yang membingungkan bagi saya. Orang yang paling saya cintai. Mereka akan membunuh saya. Saya ragu-ragu sebelum menceritakan isi ramalan dan Han Suyong membuka mulutnya.
Seolah dia tidak tahu harus berkata apa, wajahnya memucat dan kemudian memerah. Orang yang paling kamu cintai. Iya. Petik 2. Apakah kamu memiliki orang seperti itu? Saya merasa tidak enak tetapi entah bagaimana, saya juga ingin menanyakan hal ini. Saya mencoba mengingat-ingat wajah setiap orang. Ada sedikit kasih sayang tetapi tidak ada yang aku cintai. Memang, cinta adalah kata yang paling jauh dari hidupku. Sejujurnya, aku akan mengatakan tidak ada. Wajah Han Suyong menjadi lebih merah karena kata-kataku. Lalu bukankah nasib harus ditarik? Sekilas, Anda mungkin berpikir begitu. Atau kamu akan jatuh cinta dengan seseorang sekarang. Apakah Anda tipe orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama? Petik 2. Itu belum pernah terjadi dan itu tidak mungkin. Pesan takdir itu cukup kuat untuk diulang 3 kali. Saya bingung. Apakah saya jatuh cinta pada seseorang? Han Suyong melihat ekspresiku yang rumit dan membuka mulutnya. Atau ada kemungkinan lain? Apa itu? Awalnya, nasib bukanlah sesuatu yang harus ditafsirkan secara harfiah. Apakah kamu tidak tahu mitologi Yunani? Awalnya, ramalan tidak segera diketahui. Itu penuh dengan metafora dan simbol. Petik 2. Han Suyong memiringkan kepalanya. Inkarnasi Kim Dokja akan dibunuh oleh orang yang paling dia cintai. Simbolisme atau analogi apa yang ada dalam kalimat ini? Apakah maksudmu kalimat itu mungkin memiliki makna yang sangat berbeda? Harem. Han Suyong adalah seorang penulis sehingga dia mungkin sangat membantu dalam menafsirkan aspek ini. Han Suyong mulai mengambil hipotesis yang masuk akal. Saya pikir ada 3 hal yang mungkin. Apa itu? Katakan padaku. Pertama, mungkin ada alasan mengapa inkarnasi disebutkan pertama kali. Petik 2. Inkarnasi. Itu adalah poin yang saya abaikan secara tidak sengaja. Bukankah kamu rasi bintang sekarang? Maka sebagai inkarnasi, Anda sudah mati. Tidak. Itu adalah hipotesis yang masuk akal. Namun, jika hipotesis ini benar, saya akan melihat pesan tentang takdir yang disadari saat saya menjadi rasi bintang. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk mengulangi pesan nasib. Han Suyong tampaknya berpikir ada sesuatu yang kurang juga dan muncul dengan hipotesis kedua. Kedua, mungkin saja kata-kata, orang yang paling dia cintai, itu sendiri adalah metafora. Apalagi yang dianggap sebagai orang di Starstream. Itu mungkin merupakan personifikasi dari sesuatu. Saya mencoba untuk memikirkannya tetapi tidak dapat menemukan interpretasi yang masuk akal untuk bagian ini. Ngomong-ngomong, aku menatap Han Suyong dan bertanya-tanya apakah dia orang baik. Saya sangat berterima kasih karena dia memikirkan semua kemungkinan ini untuk saya. Saya menyaksikan Han Suyong. Bulu matanya tampak sangat panjang karena senja yang masih ada. Ternyata orang ini cukup cantik. Sebenarnya, Han Suyong agak muda tapi penampilannya tidak buruk. Tunggu sebentar, apa yang saya pikirkan saat ini? Saya harus berhati-hati. Mungkin aku akan ditabrak oleh Han Suyong jika aku melakukan sesuatu yang salah. Jujur, orang ini akan menikamku tanpa ragu. Bahkan, dia sudah menusukku sekali. Han Suyong berbicara lagi. Hal terakhir yang perlu kita pikirkan adalah mati. Mungkin kematian ini bukan kematian. Petik 2. Kemudian, menurutmu kapan orang mati? Itu, kurasa ketika hidup mereka berakhir. Jantung mereka berhenti dan mereka tidak lagi bernafas. Petik 2. Han Suyong mendecakkan lidahnya seolah dia kecewa dengan jawabanku. Yah, ada alasan mengapa kamu terus membaca novel seperti Ways of Survival. Petik 2. Jangan memulai argumen yang tidak berguna. Jadi apa yang kamu maksud? Apakah kamu tidak membaca manhwa? Biasanya Anda harus mengatakan sesuatu seperti ini. Kapan seseorang meninggal, itu adalah ketika mereka dilupakan oleh orang-orang. Petik 2. Itu adalah manhwa. Lalu apakah Anda mengatakan saya akan dilupakan? Petik 2. Itu hanya contoh, idiot. Di Starstream, sebuah rasi bintang mati ketika mereka dilupakan. Anda dapat memikirkan kemungkinan serupa. Petik 2. Bahkan, itu kedengarannya tidak mungkin. Starstream adalah kisah besar dan makhluk-makhluk yang tidak memiliki hubungan dalam kisah itu secara alami musnah. Saya bertanya-tanya, mengapa orang melupakan saya? Apakah itu amnesia kelompok? Petik 2. Mereka mungkin tidak bermaksud untuk melupakan. Wajah Han Suyong tiba-tiba tampak kesepian. Omong-omong, saya tidak tahu kehidupan Han Suyong. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menulis novel yang menjiplak Ways of Survival, saya tidak tahu apa-apa tentang Han Suyong. Bahkan sekarang, bagian tentang plagiarisme tidak pasti. Di masa lalu, Han Suyong mengatakan dia tidak menjiplak dan lie detection mengatakan dia mengatakan yang sebenarnya. Saya bertanya setelah beberapa saat, lalu apa maksudmu? Han Suyong tampaknya memilih kata-katanya saat dia membuka mulutnya dengan ekspresi gelap. Kim Dokja, orang mati tidak bisa mengingat apapun. Saya menyadari apa yang dibicarakan oleh Han Suyong. Kami secara refleks melihat ke arah surga. Mungkin. Han Suyong berbicara lebih dulu. Haruskah kita kembali? Petik 2. Sudah terlambat jika kita pergi sekarang. Sudah 4 hari. Tidak mungkin sampai di sana tepat waktu. Petik 2. Kemudian. Tidak masalah. Sekarang, bala bantuan terkuat seharusnya sudah tiba. Petik 2.
Bala bantuan terkuat. Orang itu harus dikirim. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di udara. Seseorang di Dark Castle telah mencapai transendensi pertama dalam skenario. Seperti yang saya harapkan, saya pikir dia sudah mencapai posisi itu sekarang. Saya berpikir tentang Yo Jong-hyuk, yang seharusnya menyebabkan bencana di kejauhan. Sekarang karakter utama harus membayar makannya.